Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Toko Arsa 27. Semoga sebelum kita bahas ke topik utamanya, semoga rekan-rekan yang mulai usaha tembakau semoga dilancarkan, dan yang sudah berjalan semoga makin sukses, dan yang baru memulai semoga niatnya dibulatkan dan supaya cepat terjun ke usaha sembako. Jadi untuk beberapa bulan yang lalu saya ada mengupload tentang penjualan es krim ataupun menjadi agen es krim di toko sembako. Tapi untuk kali ini saya akan menjelaskan gimana sih ciri-ciri kita bisa menjadi mitra es krim, ataupun apa saja sih faktor yang bisa kita jadikan untuk menjadi mitra es krim agar kita tidak mengalami kerugian karena tidak ada yang beli. Jadi solusi yang pertama ataupun ciri-ciri yang pertama ataupun tips yang pertama dari saya, sepengalaman saya ya. Yang pertama, lokasi rekan-rekan itu harus strategis. Strategis itu penduduknya banyak, lokasi jalannya, lokasi jalan di lokasi Anda jualan itu bebas, kemana-mana aja bisa, istilahnya gang lah ya. Udah itu penduduknya banyak, dan yang terakhir jumlah anak-anak di wilayah rekan-rekan jualan itu banyak. Jadi karena es krim itu identik dengan jajanan anak-anak. Jadi kalau misalnya itu sudah terpenuhi, rekan-rekan bisa menjadi mitra es krim atau menjadi agen es krim ataupun bisa menjual es krim pabrikan. Kenapa gitu? Karena kalau kita mengharapkan orang luar beli itu, kita nanti bisa jadi rugi. Makanya yang saya bilang itu menjadi faktor utama kalau kita mau menjual es krim. Udah itu untuk menjadi mitra atau kita menjual es krim itu mungkin syaratnya udah saya kasih tahu di video sebelumnya. Nanti rekan-rekan boleh lihat aja, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Jadi untuk kita jualan itu ada sih yang harus kita penuhi yang tadi ya. Kalau sudah terpenuhi, rekan-rekan bisa jualan. Karena hitung-hitungan penjualan es krim itu menurut saya menguntungkan, dengan catatan yang tadi ya, ada faktor-faktor yang melengkapinya. Karena gini, kita menjual es krim itu, saya kasih contoh di toko saya. Toko saya itu menjual es krim pabrikan itu merek IC ini, dia sekitar 14-15 box per 2 minggu sekali. Jadi 2 minggu sekali itu saya akan pesan paling sedikit 14 box. Paling sedikit 14 box ya. 14 box berarti sebulan itu minimal 30 box lah. Nggak usah lah kita bilang ya, taruhlah di, saya pun kurang hafal, lupa saya, tapi kita genap aja lah, misalnya 30 box setiap hari. 30 box itu rata-rata range keuntungan kita per box itu di 22.000 lah, taruh 22.000 sampai 25.000. Jadi kalau misalnya kita bulatkan lah ya, 25.000 kali 30 box. Jadi keuntungan kita itu dalam sebulan itu 75.000 per box. Maksudnya dalam 30 box itu kita mendapat untung 750.000. 750.000 itu belum masih keuntungan kotor ya.
belum dipotong uang listrik dan uang ya sebagainya. Jadi jadi pengeluaran listrik dalam sebulan itu untuk es krim, freezer es krim itu paling sedikit itu di 100.000 dan sampai 150.000. Jadi kita bulatkan aja ya, 150.000 dibagi 30 hari. Tapi 150.000 ini udah terlalu besar loh menurut saya. Biasanya itu kalau di saya itu di 100 ribuan lah, di 100 ribuan, di 100 ribuan, 100 ribuan per bulan itu dibagi 30, berarti satu harinya itu biaya listrik untuk es krim itu di sekitar 3.000 sampai 4.500. Makanya saya mau nanti bikin video tentang bagaimana sih cara menghemat ataupun memaintain suhu untuk freezer es krim. Tapi untuk kali ini saya akan fokus ke pengambilan per boxnya dan keuntungan per boxnya. Jadi keuntungan kita itu udah bersih ya. Jadi 700.000 dikurang taruhlah paling besar 150.000. Jadi kita masih dapat 600.000 per bulan. Kan itu jumlah yang lumayan, istilahnya bisa menambah-nambahi omset toko sembako kita. Jadi untuk rekan-rekan yang tertarik menjadi atau menjual es krim ini, rekan-rekan boleh mempelajari video ini dulu. Maksudnya cari-cari dulu informasinya, nanti boleh terjun untuk menjadi agen mitra atau es krim. Oke. Untuk video ataupun tentang es krim ini sampai di sini dulu. Apabila informasi ini bermanfaat boleh di share. Apabila video ini ya bisa menjadi inspirasi boleh di subscribe dan di like. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.